Nah isu ini sebaiknya kita aja main pinggir jurangnya agak-agak ngeri. Lu lagi TV nasional yang nontonnya jutaan nih. Bener. Jutaan nih gitu. Kok bisa gitu sampai segitunya gitu. Iya. Itu sangat disayangkan gitu. Dan banyak kenapa nggak diangkat lagi dengan pesantren-pesantren yang tadi nggak benar. Bahkan nggak hanya pesantren. Kalau kita bilang beberapa guru ngaji atau apa tuh banyak juga kok yang kasus-kasus yang kurang mengenakan gitu ya. Ini banyak banget Coy. Kayak buat gue miris sih. Dan apakah ini untuk menutup kasus-kasus kemarin yang dana haji kemarin? Wow. Kalian isu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gue pembukaannya ini banget. Gue nggak bisa nggak jawab lagi. Iya. Karena jawabnya itu dapat ini loh. Apa menjawabnya kan dapat apa ibadah ya? Iya, dapat pahala. Memberi salam dapat pahala, menjawab salam dapat pahala. Iya betul. Jadi, Lu jawab nggak tadi lu? Jawab. Oh ya oke. Gua langsung. Lu jawab nggak tadi lu? Langsung gini. Gimana Bapak? Tapi itu kan sebagian dari adab kita mengucapkan salam ya. Ya. Iya. Karena kan budaya betul. kita kan memang kayaknya Sopan santun cocok banget. Sopan santun, betul. Kayak tadi tuh ya, Sandi pas lagi Om Sandi tuh pas lagi lewat tuh. Nunduk dulu. Oh iya. Sampai lu ngapain nunduk? Ada. Gila. Iya. Makanya kalau tatang petente kan kita bilang biadab. Oh iya. Untungnya dia masih ada adab ya. Untung masih ada adab. Iya, Coba dia. Biadab. Ini anak biadab nih. Iya. Jalan McGregor. Iya. Oh iya. Besok-besok jalannya jalan jongkok. Orang Jawa Timur yang tidak mengaku Jawa Timur. Jawa Barat saya. Parah nih bagi orang-orang. Lahir di Bogor, gede di Bogor. Oh. Jawa Timur paling cuman main doang. Iya. Ngapain? Main aja, kerja. 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 Oh. Di Jawa Timur tuh banyak pesantren loh. Oh iya betul. Ya. Betul. Bener kan ya? Kan waktu itu saya pernah tugas juga ke pesantren kan. Oh iya. Kerja Lamongan. Kalau nggak salah keluarga lu juga ada pesantren kan ya? Iya, punya pesantren juga. Punya pesantren Iya, juga kan? Pesantren. Iya cuy. Betul. Ini baru tahu sih kami. Iya. Itu udah ada di podcast coy. Pernah coy kita bahas. Oh iya. Gue gini-gini lulusan pesantren. Oh iya ya. Gini tapi. Makanya tapi adabnya masih ke bawah coy. Iya lupa Walaupun gua. pesantren kilat gue. Oh iya. Jadi dia masuk pagi keluar sore. Keluar malam lah. Habis Isya tuh udah selesai dia. Saking kilatnya ya? Saking kilatnya dia. Lu kan pesantren Ramadan dong. Kalau masuk pagi pulang sore mah. Iya. Paling pulang buat buka puasa. Puasa. Iya. Lu seriusan? Itu pesantren di mana? Pesantren di Bogor. Oh pesantrennya di Pesantren di Bogor. Bogor. Itu punya keluarga. Punya keluarga. Kalau dibilang punya keluarga bukan punya keluarga besar ya, cuman Salah ownernya- satu keluarga. Iya, salah satu keluarga. Adiknya nenek. Adiknya nenek. Jadi Adiknya. kakek. Kakek juga kan di Iya, kakek. Iya. Oke. Adiknya nenek. Oh berarti kakek juga. Kakek Kakek juga. Tetap. Even kakek gua pun juga sama kayak punya, mungkin dibilang pesantren bukan ya, tapi punya banyak murid juga sih. Wih, Ya, serius. guru berarti. Mungkin ya. Mungkin Ustadz- ini ustadz loh, gitu dia loh. ustadz satu yang buat pengajian Ya, sehingga ada betul. murid-muridnya. Oh, iya, Kajian-kajian gitu ya. Iya, Betul, ngajar betul. ngaji. Oh, iya. Ya, itu termasuk guru-guru. Iya, agama. betul. Ya bisa jadi kiai ya sebutannya ya. Bisa jadi ya. Karena ada pesantrennya juga dan daerah kan biasa sebutannya kiai gitu ya. Oh iya. Iya kan? Iya. Kalau yang cuman lewat dari musola kan Pak Haji. Haji. Ya kan gitu. Iya. Kalau udah ngajar Pak Kiai. Iya. Ya kan gitu. Oh iya betul. Cuman ngaji di masjid.
Tat, iya. Tat, ya. Ada level-levelnya, Bro. Oh Gitu, iya. Itu kalau di daerah ya. Di daerah. Kaget gue. Kalau di Jakarta, Maaf. kaget gue tiba-tiba ada notif kenceng banget. Iya. Kalau di Jakarta, biasanya kebanyakan orang juga panggilnya Ji. 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 Ya, kayak Aji Andre. Iya. Aji. Ji. Iya, benar. Iya, gue jarang banget sih. Mungkin kayak ulama-ulama besar kali ya, dipanggilnya kiai kali ya. Iya. Gue gak ngerti juga. Kalau yang sih. sempat kita panggil jadi narsum kita tuh waktu itu calon ustadz. Oh, calon ustadz. Itu kocak banget lagi. Itu kocak banget sumpah. Kemarin ada kejadian Harus nonton sih Haji. Itu kemarin kalian harus nonton sih. Ada episode kita panggil calon ustadz. Tapi dia memang calon ustadz. Iya. Ya, tapi dia tidak mau bilang bahwa saya calon ustadz. Enggak. Memang mengarahnya dia ke arah sana. Betul. Gue ingat kemarin ya, dia ada satu cerita sedikit ya. Jadi kemarin ada orang yang pengen lagi menasihati seseorang. Tiba-tiba dia ngomong bisikin ke gue si calon ustadz nih. Mas, kenapa? Kayak posisiku diambil nih kata dia. Merasa tersaingi. Gue ketawa. Gue langsung ngangkat. Terus kata orangnya, pas orangnya bilang, enggak mas, bukan ini. Kan aku dapat nasihat juga dari orang. Oh ternyata aman mas, posisiku masih aman. Keselin. Gue ketawa ya kok. Calon ustad. Emang tuh calon ustadz tuh kocak banget. Calon ustadz aja udah mulai ini. mulai resah ya. Udah mulai resah ya. Iya. Gue juga kemarin nonton tuh ada satu podcastnya tuh si Bang Gofar Oke. yang sama teman-temannya itu tuh apa Green Boys. Iya, Green Boys. Jadi manggil Ustadz apa ya? Gua nggak tahu bercanda atau enggak. Ada satu cerita gitu. Ustadz sama Ustadz tuh berantem coy suatu ketika gitu. Oke. Oh iya. Berantemnya gara-gara apa? Rebutan Ceramah. khotib Jumat. Pukul-pukulan. Pukul-pukulan. Pukul-pukulan itu kocak banget sih. Wah, Jadi ya- gua mau. Jadi yang menang jadi khotib. Nah, Enggak. kagak juga. Setelah selesai. Oh setelah selesai. Setelah harusnya selesai. tuh gua tadi gitu. Iya gitu. Memperebutkan tahta. Iya, di depan. Harusnya tuh gua tadi. Jadi pukul-pukulan. Lucu loh gua bilang. Wah, itu perebutan kursi. Iya. Tapi emang kalau jadi khotib digaji? Hah? Digaji nggak? Enggak digaji, Nggak tapi tahu, memang ada apa ya? Tanda terima kasih. Iya, tanda kali terima ya. kasih lah. Ya, kayak karena gitu. kan dia keliling juga. Iya, dan ada itu- setahu gua sewajibnya. Ini setahu gua tapi ya, balik Ya, lagi ya, ya, maaf ya. Jangan dijudge lo saya, nggak apa-apa sih digibahin. Setahu gua di setiap masjid harus ada Iya. satu yang tetap. Ya, memang. Takutnya ada yang nggak bisa. Ada yang kan nggak bisa, gitu ya. betul, Misalkan karena betul, kan betul. pasti kan kalau satu aja mungkin dia juga merasanya kurang pede untuk menjelaskan beberapa yang dia yang sebenarnya pengen didengar juga nih sama jemaat yang di situ saat itu gitu. Akhirnya dipanggillah ustadz yang bisa menjelaskan perihal itu. Ya, expertnya gitu. lah ya di Expertnya bidang lah, itu. expertise-nya Iya, lah iya, gitu iya. di bidang itu. Iya. Kan setiap ayatnya kan penafsirannya bisa beda-beda. Terus juga gurunya beda-beda. Dari pesantrennya beda-beda. Kayak gitu-gitu lah. Iya. Gila, keren banget ya. Benar. Keren banget ya. Iya, keren. Iya. Boleh juga ya kayaknya ilmu Iya, bapak nih. Yang Kayak bentar lagi- pernah jadi santri ya, Pak? Hah? Pernah jadi santri ya? Kilat juga. Iya. Salat juga sama. Wih, kilat. Dulu juga hampir jadi calon ustadz. Gitu Ini ya? beneran gua. San, berarti yang pesantren dari keluarga lu itu namanya apa? Wah anjing ya namanya. Bukan. Oh, Jadi lu ngomong pesantren namanya? enggak. Namanya. Ya, Dipisah nggak? enggak. Dipisah. Oh. Oke. Itu masih ada sekarang? Bubar. Bubar. Kenapa? Bubar. Salah satunya santrinya sudah tidak ada dan si kakek gua udah meninggal juga sih. Oh, jadi nggak ada. Ini kiainya udah nggak ada. Oh, jadi nggak ada regenerasinya, penerusnya Nggak ya. ada regenerasi. Oh, sangat disayangkan sekali ya. Karena dia lebih spesifik sih mungkin pesantrennya ya. Pesantrennya itu kebanyakan itu khusus untuk orang-orang yang sedang rehabilitasi Narkoba. narkoba. Oh, gitu. Jadi Amar Zoni masuk situ. karena
Wah. Karena udah tutup kali jadi Ahmad Joni nggak masuk. Oh iya benar. Oh iya benar. Makanya dia masuknya langsung Nusa Kambangan ya. Oh iya. Iya, mungkin ada ustadz di sana. Mungkin. Mungkin. Iya. Tapi gue penasaran deh. Kan lu pernah mendatangi pesantren Pernah gue sempat belajar. keluarga lu itu kan. Pernah belajar di sana berapa Belajar, lama lu di sana? Mungkin 3 atau 4 tahun ya. Seriusan? Iya, Itu karena nggak gua masih kilat kecil. dong cuy. Itu nggak kilat Kita dong. kan masih kecil waktu itu. Makanya Oh, kalau berarti waktu udah gede SD. luntur. Iya. Udah dia luntur, betul. Ilmunya luntur. Bentukannya masih muda jadi begini. Kok jadi malu ya? Lama cuy 3-4 tahun coy. Kalau gua kan cuma seminggu. Iya. Bener Kalau kan sana seminggu kilat mah seminggu. Kilat Iya, coy. kilat. Ini 3-4 tahun mah lama lu. 3-4 tahun. Terus ditambah juga nggak tahu ya, somehow gua emang nggak cocok di sono gitu. Jadi gue pindah pengajian sih. Gue jatuhnya bukan pesantren karena kan kalau pesantren harus stay di sono kan. Iya. Di tempat ya ada kamarnya dan segala macam. Lu bolak-balik. Bolak-balik karena deket banget sama rumah. Oh, Masih gitu. satu RT. Jadi gue pulang. Dan juga punya saudara. Gue punya saudara, betul. Jadi dia ya tahu lah power abuse. Oh Iya iya. benar. Pulang gua. Boleh. Pulang. Ngapain lagi? Pulang sampai rumah nokip. Woi. Enggak, aku masih SD. Lah, SMP baru. minum apa kan Beb? Minum banyak. Yang di pesantren gak bisa minum susu, lu bisa minum susu. Oh iya, benar. Tapi minum susunya jongkok gitu. Wah. Enggak sih. Tak. Kalau jongkok di sono, jongkok yang kayak itu kan kemarin sempat viral kan yang di TV Nah itu iya kan. iya. Sebenarnya gua nggak masalahin jongkok ya sih karena itu adab. Adab, Itu ya. adab. Adab coy. Setuju. Terus. Terus dari si lihat gua ya yang di shoot itu sama si CTV itu kan pesantren yang benar sih menurut gua so far ya. Iya. Ya maksudnya kegiatan pesantren pada umumnya Iya, yang di-share betul. di salah satu stasiun TV itu ya. Iya, Iya. betul. Yang inisialnya Trans 7 lah. Iya, benar. Inisialnya Trans 7 lah. Iya benar. Ya sebut saja Trans 7 ya. Sebut saja Trans Bisa saja 7. bukan. Bisa saja Oh iya. Soalnya, soalnya kan Transmart bukan juga? Oh enggak. Udah tutup. Transport udah bangkrut. Oh iya. Iya, transport udah bangkrut. Makanya ini Trans 7 nuju kayaknya. Iya. Waduh. Tapi gue sepakat sih kalau misalkan itu tuh dibilangnya adab karena apa namanya? Karena gimana ya? Lu kayak masuk ke Jawa lah, keraton lah. Nah di keraton aja, lu tuh mesti jalan jongkok gitu-gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Yang dimana? Sorry, pesantren ini tuh di Jawa mana emang? Sorry, gue potong dulu ya. Gue Jawa Barat. Enggak, yang pesantren yang lagi viral itu. Kan akhirnya ada satu pesantren, Lirdoyo kalau nggak salah ya. Iya. Lu Doyo. Iya, nama pesantrennya. Nama Lirdoyo, pesantrennya. kalau nggak salah. Coba daerah mana itu ya? Karena adab-adab setiap daerah Jawa sendiri beda-beda. Iya. Ya. Ya. Jadi maksud gue tuh gue pengen kayak menyamakan si budayanya aja gitu. Oh. Iya. Gitu loh. Iya. Nah, jadi kan kayak lu bilang bahwa budaya, adab dan lain-lain itu bisa berbeda-beda di setiap daerahnya. Heeh. Gitu. Iya. Ada yang sampai ada yang hanya kayak nunduk aja tuh sudah menghormati. Ada yang bisa sampai kalau di Jawa benar-benar yang Jawa Tengah yang udah mulai kekeratonan itu ada juga yang mengajarkan sampai harus bersimpuh. Iya, gitu. Ada betul. yang sampai segitunya. Gitu. Nggak sampai itu ya ngerebah Nggak usah nggak segitunya susah juga geraknya gitu kayak Iya. belut ntar dia Iya. Kalau di Jepang ada pesantren juga kayak gitu kali ya. bisa Kayak gitu kan. Iya. Sesamanya. ya dengan cara membungkuk. Iya, kayak di film-film Korea yang dinasti-dinasti Annyeonghaseyo juga kan gitu kan. gitu. Iya. Iya, nah itu kan makanya gue bilang itu kan adab di satu tempat lah. Nah, kenapa adab ini jadi perdebatan? Kenapa sih? Ya karena dipikirnya kalau menurut di stasiun TV ya dibilangnya ini dia tuh si ustadznya dikasih atau si ustadz atau kiainya tuh udah dikasih uang terus udah gitu naik mobil mewah dengan pakai sarung yang mahal, sedangkan santri-santrinya tuh harus jalan jongkok Tapi dia di depan literally dia. nyebut si Lirdoyo itu, sorry gua. Ada videonya bahkan ya. Nggak tahu sih gue lupa. Tapi kalau nggak salah tuh ada videonya, klipnya. Iya. Nah, Ya, katanya narasinya yang kacau katanya ya. nah gue nggak suka sih dari narasinya itu. Di TV ya. Iya, itu soalnya di TV. Oke. Narasinya tuh menurut gue kayak mengenyek lah. Kayak Oke, seakan-akan ya. gitu lah. Kayak misalkan contoh kalau memang ternyata itu ada beberapa oknum pesantren juga yang
sampai ada kasus-kasus yang viral lah. Ya. Maaf kita sebut saja kayak misalkan amit-amit ya, nih maaf nih kalau kata-kata saya menyinggung ya. Sampai ke pelecehan yang ada. Ya, Tuh ya tempat kan. gua aku kayak gitu. Hah? Seriusan? Iya kan makanya gue bilang tadi kan ada kasus makanya tutup. Loh bukannya Sepi, katanya meninggal. Oh langsung sepi. Sepi, langsung sepi. Jadi ada kasus pelecehan juga. Meninggal beneran gak sih sebenarnya? Meninggalnya Meninggal beneran. iya beneran dong pasti. Oh, meninggal beneran. Kakek gua, Pak. Meninggal beneran. Iya. Nanya, Oh, iya, oke. nanya. Iya. Satunya ada kasus pelecehan. Oh gitu. Iya, iya, iya. Karena kan meninggal itu kan bisa jadi meninggal karakternya. Enggak. enggak sih kayaknya. Ya. Tapi ini kalau Karena ini pembunuhan karakter ya yang dilakukan oleh sebut saja Trans 7 ya. Kita nggak bisa sebut stasiun TV-nya ya. Iya. Enggak bisa. Ya nggak bisa karena sebut Inisialnya. saja Trans 7 itu Sama itu pembunuhan dong itu. karakter kepada pesantren-pesantren yang sebenarnya mungkin benar gitu loh. Ya. Iya. Ya. Jadi dari sekian banyaknya oknum kenapa yang lu sel yang itu gitu. Betul. Padahal menurut gua ada yang kayak Ada yang ini loh coy. Yang kayak Ada yang gini pakai ya? sound horek coy. Iya. Emang Yang ada sempat yang kita pakai bahas sound kemarin, horek ya? ada coy yang pakai teret tetet. Bukan teret sih. Oh iya ada. Ada deh. Emang iya? Dia jadi DJ-nya. Masa iya? Ada. Lu cari lu tadi tampilin ya. Ada yang jadi DJ-nya. Ada. Sampai Masa iya? yang joget pakai kerudung. Maaf ya, ini bukan mengeneralisasikan langsung dan menunjuk langsung, tapi ini oknum coy. Iya. Kenapa bukan yang kayak gitu yang diserang? Iya betul. Gue Kenapa sepakat nggak- sih. dan kenapa jadinya MUI fokusnya ke yang ini, bukan ke yang salah-salah itu? Iya. gitu. Ada. Nah, Yang gue lucu tuh kalau yang dia Kontroversi yang lu bilang musik itu DJ ya, ada di yang dia bilang, pengajian Gus Ida. gue lupa pokoknya kata-katanya Pengajian ya Gus kalau Ida misalkan di Pacitan cinta mendadak ditolak, viral setelah maka openingnya diiringi anak musik bayi DJ. Video jadi kejadian apa ini gitu. pun Oh, menuai iya. pro Eh. dan kontra. ketika cinta ditolak. ya kan biasanya kan ketika cinta ditolak, biasanya kan kalau orang bilangnya Beberapa ketika sumber cinta menyebut ditolak dukun musik bertindak. DJ hanya digunakan Kalau ini ketika untuk cinta ditolak maka pembukaan dan penutupan bayi jadi acara. solusi. Paham dong maksudnya. Oke. Bukan Iya selama gitu. pengajian. Jebak aja Namun lah. banyak yang mempertanyakan Jangan lupa ada 2J ya. apakah cara Apa ini tuh? pantas Jebak, untuk jepit. ibadah. Oh, Pada iya. akhirnya semua kembali pada penilaian masing-masing. Tapi bagi saya, Nah meski itu seorang musisi, satu-satunya. saya Terus ada tetap lagi yang merasa bilang, ini tidak pantas. aduh suaranya Bagaimana bagus menurut kalian? banget. Suaranya bagus banget. Iya gitu-gitu. Pokoknya pokoknya menggoda-menggoda gitu loh. Flirting. Flirting, gitu-gitu. Terus dengan joget-jogetnya. Terus gue mikirnya cuma ini pengajian apa. Kalau misalkan lu datang ke kajian dengan cara yang joget-joget kayak gitu. Betul. Menurut gue aneh sih lu melakukan hal-hal seperti itu sih. Ya, dalihnya setahu gua tuh mereka itu bilang bahwa cara penyampaian agama berbeda-beda. Iya. Zaman dulu ada zaman beberapa sunan dan lain-lain, itu kan ada yang pakai wayang, memang ada yang pakai musik. Iya. Tapi kan nggak juga trompet yang teret tetet nggak gitu. Harus sampai ngulak-ngulak. Iya kan? Ya nggak tiba-tiba nih ada yang mau Trompet. ada yang mau ceramah gitu kan tiba-tiba who let the dogs out gitu. Wow. Enggak kan? Enggak dong, enggak pakai lagu-lagu begitu dong. Masih banyak lagu-lagu muslimah lain yang lebih baik daripada itu, Pak. Betul. Iya kan, Iya, maksudnya iya. ada yang lu diringin rebana Iya, gitu betul, kan. betul gambus. Gambus. Itu oke loh, itu tuh. menarik banget loh, bagus loh. Maksud gue tuh banyak loh yang bisa kalian tuh apa ya, setel lah lebih baik. Sonorek itu lebih bagus yang kemarin aja. Iya. Budaya. Iya, Antara agama dan kayak- budaya. Iya. gitu. Maksud gue ya udahlah kalian mempermasalahkan sonorek, mempermasalahkan A B C, tapi yang kayak gitu kenapa dibiarkan? Iya, betul. Kenapa Nah, yang anak ajaib nggak tidur 2 malam Barangnya nggak bagus. ditanyakan kenapa lu nggak tidur 2 malam Barangnya main bagus. PS lu gitu. Barangnya bagus. Iya, kenapa jadinya sebuah adab yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan yang bahkan tidak merendahkan derajat dan harkat dan martabat juga dari santrinya kepada si kiainya.
Kayak Iya. Itu jadi diperdebatkan. Sebuah adab kalian perdebatkan. Iya. Anjir keren ya, adab jadi debat. Yoi, betul. Bagus tuh, nanti gue taruh ah. Apa maksudnya itu ngapain? Iya, anjing? Cuman mungkin ada satu sisi yang gua agak sedikit maksud dari si Trans 7 sendiri itu akan mengambil Kau terang setuju? iya kayaknya. Oh. Gue masih bilang sebut saja. Gue nggak tahu Iya, bisa kayaknya. saja bukan. Iya kayaknya. Kayaknya. Ya, bos. Udah nggak bisa lari. Kan ada kayaknya. Tadi kan gara-gara disebut gitu. Ya udah, sebut Oke, aja lah. terus. Sebut aja. Itu mungkin dia maksudnya adalah kepada oknum-oknum yang bergaya seakan-akan menjadi raja. Karena di pesantren kakek gua tersebut juga itu habitnya kurang lebih begitu. Penyalahgunaan. Gua nggak tahu ya, mungkin si kakek gua yang melakukan ngajarin kayak gitu, dia kayak harus dihormati seperti raja, atau mungkin senior gua yang di pesantren menganggap merajakan dia. Jadi Tapi kan nggak harus dipanggil paduka raja. enggak sih, mama dipanggilnya. Nah, Apa kok mama? Mama nggak tahu, gua nggak tahu, nggak ngerti juga. Itu kayak mama Gufron tuh, mama dipanggil. Gue gak tahu lagi mama Gufron oh siapa. mungkin Yang Jawa bisa Timur, bahasa Jawa, semut. mungkin Jawa Timuran kali ya. Itu Jawa Timur juga kan? kalau Barat. nggak salah. Hah? Jawa Barat mama Gufron. Iya. Gak tahu Kayak gue. kalau di Jawa Barat mama ada dipanggil. Gue cuma tahu. Bukan Gus. Gue cuma tahu Mama Loren. Oh iya. Oh enggak, kalau Gus beda lagi. Gus itu adalah anak dari pemilik pesantren. Oke. Oh, Jadi gitu ada ya. ada Baru tahu kastanya lagi. lagi yang tadi dibilang itu. Kayak Gus Miftah apa segala macam tuh, jadi keluarganya harus punya pesantren, terus anaknya itu nanti akan dapat satu gelar. Awalnya Gus dulu gitu. Iya. Bukan Agus Nah, ya apapun itu Agus. enggak ya. Bukan. Agus itulah. Beda. Bukan. Beda. Tapi kalau gue ngelihatnya memang si stasiun TV-nya ini sebut aja Trans 7. Nah, ya kan. Dia nangkap nih omongan gue tadi. Caranya tuh gitu, coy. Gue tuh ke bawah kali ya. Bisa aja. Bisa aja ngeles ya. Kayak bajai. Ya itu. Jadi menurut gue ya lu salahnya adalah lu memberikan narasi yang sebenarnya itu kan adabnya pesantren gitu. Betul. Ya kan? Betul. Adabnya pesantren seperti itu. Kenapa lu nggak survei lebih dalam? Betul. Ya kan? Kalau gitu Telah berarti lebih lu dalam. jadinya menyinggung adab sebuah budaya di sebuah daerah. Betul. Adab Gitu. sebuah daerah malah. Jadi daerah dengan agama lu senggol. Wah, habis. Iya. Habis. Dengan gaya bahasa lu yang seperti itu, ya Ya. udah makin Habis. memojokkan. Ya kita juga bisa lihat lah, misalkan ada beberapa oknum juga memang sebenarnya nggak benar juga ya. Tapi kan lu TV nasional ya, yang harusnya lu apa ya? Ada saringnya. Banyak searching gitu loh. Iya. Karena lu tuh sudah terbiasa memfilterisasi Apa yang- sebuah berita gitu kan ya, memfilterisasi sebuah narasi dan lain-lain gitu Iya, loh iya, ya. iya. Apalagi sampai ke video dan fotonya ya. Harusnya kalian tuh tahu loh itu iya dan tidaknya, benar tidaknya. Iya, Itu iya, kalian iya. harusnya udah ada tim untuk nge-search-nya lagi. Iya, gitu. iya. Redaksinya ya. Iyalah, redaksinya harusnya lebih Ah, jago lah kayaknya. Ya bisa lah kita kalau surganya. Iya. Boleh. Iya. Sebentar. Nih lagi ada azan, kita stop Oh, dulu iya, sebentar. Oke, udah selesai nih azannya nih. Oke, lanjut. Sabar, gua habis selesai sholat asar dulu tadi. Ah ya, oke. Ya. Masih basah dikit. Ya, lanjut. Oke, yang pasti sih dari ya di gue sih bilangnya ya, gue balik lagi ya. Ini tuh gue nggak sukanya adalah si stasiun TV-nya ini dengan cara dia Memframing. memframing santri-santri dan pesantren yang sebenarnya tuh bagus gitu loh. Karena kan Ya karena jadinya dia kan menyamaratakan kan. iya ribet gue. Menyamaratakan. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan jadi kayak semuanya kena, Iya. ya kan? Kena Sedangkan hal kayak gitu tuh itu udah adab di satu tempat gitu loh, di satu pesantren. Coba deh lu searching lebih dalam, lu Betul. terjun ke situ, lu tahu keadaan di situ seperti apa. Dan dengan gaya bahasa lu yang tidak menyeleneh,
Jadinya harusnya ya baik-baik aja gitu loh, nggak kayak gitu juga. Makanya sekarang ya jadi bahan sampai ke DPR ya. Wah, itu atensinya setahu gua sih memang sampai udah kelas DPR memang sudah membahas. Karena MUI-nya sendiri kan yang sudah kasih statement. Iya. Gitu. Jadi gimana ya? Bahasa agama tuh kan ini tipis-tipisnya banyak banget gesekannya lah. Iya. Banyak banget gesekannya gitu. Sensitif sekali lah. Sensitif. Bahan bakar gibah yang sangat sensitif gitu. Betul. Yang sebenarnya kita hindari juga sih gitu. Iya. Tapi kan kita bukan fokus kepada ngegibahin sebuah agamanya dan lain-lain ya. Karena ada oknum di semua agama yang gua tahu. Ya. Gua pun mualaf. Hmm. Gua Muslim, gua dari Katolik. Terus ada nggak sebenarnya kayak maaf kalau gue bilang ada nggak pendeta, pastor atau apa ya yang ada nggak kasusnya? Kalau kita googling ada. Ada. Ada nggak gereja juga yang kurang benar gitu? Karena kan ada iuran gereja tuh kalau yang Kristen tuh ada persepuluhan. Iya. Jadi 10% dari kekayaan harus sumbangan ke gereja kayak gitu-gitu. Ada nggak yang menyalahgunakan? Mungkin ada. Gua nggak bilang pasti ada. Iya mungkin. Mungkin ada oknum yang mempermainkan itu. Ya, karena kan itu tidak terbuka 100% untuk umum, nggak kayak lu perusahaan TBK keuangannya kebuka. Iya. Paham kan? Jadi apa ya? Nah, isu ini sebaiknya kita aja main pinggir jurangnya agak-agak ngeri. Lu lagi TV nasional yang nontonnya jutaan nih. Bener. Jutaan nih gitu. Kok bisa gitu sampai segitunya gitu. Iya. Itu sangat disayangkan gitu. Dan banyak kenapa nggak diangkat lagi dengan pesantren-pesantren yang tadi nggak benar. Bahkan nggak hanya pesantren. Kalau kita bilang beberapa guru ngaji atau apa tuh banyak juga kok yang kasus-kasus yang kurang mengenakan gitu ya. Ini banyak banget. Banyak banget coy. Kayak buat gue miris sih. Dan apakah ini untuk menutup kasus-kasus kemarin yang dana haji kemarin? Wow. Kalian isu lagi. Jadi Pengalihan dilemparnya isu. ke pesantren. Jadi gimana Pak kasus-kasus dana haji Pak? Itu masih ada di KPK itu Pak, dipanggil itu Ustadz Khalid Basalamah. Karena junjungan gue Pak, gue dulu nonton banget kan Ustadz Khalid Basalamah tuh gue nonton banget Pak ceramahnya dia Pak. Sumpah gue suka banget ceramahnya dia. Terus ketika tiba-tiba gue lagi dapat ya karena gue follow kan, masih follow sampai sekarang. Gue liat, dia dipanggil KPK ada apa nih? Penyeludupan, penggelapan dana haji kata gue. Kalau nggak salah bukannya dia dibalikin ya sama dia uangnya ya? Dia korban, dia menjadi saksi. Oh gitu. Dia menjadi saksi, dipanggil menjadi saksi. Duitnya dikembalikan. Iya. Karena dia juga bilang pada saat menerima ribuan dolar Amerika itu dana haji, ya ratusan ribu bahkan kalau tahu, seingat gue ya. Tapi gue nggak tahu, correct me if I'm wrong. Kalian bisa cari di berita manapun lah. Itu gue ngeliat, kok bisa segininya? Yang gue lihat adalah bukan si Ustadz Khalidnya. Kok bisa dana haji? Bukan kayak kita bilang sonhorek, adab. Iyalah bro, hal sepele. Iya. Masih ada yang lebih parah. Iya kayak perkara adab lu jadiin debat gitu. Iya, Itu yang gue selalu ngomong ya berkali-kali. Perihal adab lu jadiin debat. Ini kan udah neraka halal darahnya untukmu saudaraku. Setan juga nggak mau disalahin itu. Itu kayak setan juga nyatet. Saya terhasut oleh godaan setan. Setan juga gua anjing. Ya kan ya? Iya. Pas korupsi ya gitu kan. Gua nggak mau gua gitu. Gue lagi. Iya. Yang nyatet kiri kanan kan jadi lo aja nyatet, enggak lo aja. Lo aja nyatet, enggak lo aja. Lempar-lemparan gitu Iya, loh. iya, Yang iya, nyatet iya. dosa sama amalan gitu kan. Nggak mau, gua nggak ikutan. Nggak mau. Nggak mau. Enggak. Tapi ya kalau gue sih gue bilangnya ya itu bener lah, itu satu adab dia di satu tempat lah itu di pesantren. Jadi menurut gue tolong pelajari lah. Kita juga menghormati loh kiai, ustadz itu kan termasuk iya, guru. coy. Itu kan termasuk guru. Iya, Makanya iya, juga kan kita gimana ya patuh lah
Patuh. Ibaratnya kan kita berilmu nih, belajar nih sama mereka gitu loh. Ya kayak contoh ya, ini hanya contoh. Mohon maaf sekali saya saking tidak tahunya apa makna dari misal kalau ini kan jadi sebuah pertanyaan nih. Maaf kalau sampai ada yang tersinggung, saya sudah bilang minta maaf di depan. Apa fungsi dari cium tangan yang bolak-balik? Oh iya. Nah, ini sebuah pertanyaan. Jadi kalau ada yang tahu silakan Dijawab. dijawab. Nah, Gimana? jadi enak kan kayak gitu ya. Misalkan bukan nggak layak itu, masa iya sampai minum susu aja harus begini gitu. Lah maksud gua kan gua nggak bilang, "Iya apaan sih itu kok cium tangan?" Enggak, gua nggak ngomong ke sana. Gua lebih ke tanya aja apakah memang seperti itu Iya. adab di daerah tersebut, Betul. budaya di daerah tersebut apakah seperti itu atau tidak. Gitu. Atau memang di semua pesantren ya kurang lebih memang kita menghormati kiainya seperti itu. Betul. Karena gue sendiri juga ada beberapa pertanyaan gue yang tidak terjawab. Makanya gue kayak males gitu loh. Gue beranggap nggak benar nih gitu. Makanya gue Beberapa kan. beberapa benar. Dan aturan bukan dari sisi ajaran agamanya. Bukan. Ya. Betul. Tapi kan mempertanyakannya dengan baik. Iya, manusiawi lah. Manusiawi Kita gitu, ada bertanya sesuatu gitu. yang kok gini? Kita Emang nggak harus tahu gini. kita. Kan gitu ya. Iya, wajib dipertanyakan, tapi kan bukan berarti harus diperdebatkan dengan terus pakai narasi-narasi aneh. Iya, 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 betul. iya. Gitu loh. Setuju. Gitu Setuju sih gue, dari setuju gua itulah udah. Lu kan belum pernah ikut pesantren. Ada nggak sekiranya? Enggak, gue pernah pesantren. Oh, ikut. Gue pernah pesantren. Pesantren kilat. Pesantren beneran. Berapa lama? Berapa lama tuh? belum pernah, belum ada yang tahu kan? Iya, anjir. Serius? Serius. Daerah mana? Gontor? Bukan daerah. Yang keren, yang terkenal daerah Gontor ya? Gontor. Wah, Gontor mah gokil, Pak. Serius? Sumpah Temen gue itu lulusan keren pesantren banget itu. Serius? Serius. Gontor tuh, wah itu waiting list sampai berapa negara tuh mau masuk ke Gontor. Serius? Itu sekeren itu Gontor tuh. Go- Susah masuk ke Gontor. Gontor, Goks. Keren, asli keren banget Gontor tuh. Makanya kan, rata-rata orang-orang pinter ini dia. Iya, Di iya. Gontor tuh orang-orang pinter di situ. Karena Oh jadi susah lu banget. menurut lu kalau nggak pintar nggak boleh masuk situ? Enggak susah banget kayak unggulan lah. Unggulan lah. Ya tapi kalau dia pintar beragamanya, Iya, nggak iya. pintar akademisnya? Ya enggak, kan dua-duanya dites dari agama dan akademisnya. Kalau akademisnya nggak cocok, kan itu agama. Iya, tapi kan ada akademisnya. Iya tapi emang bener, Gontor tuh susah banget karena waktu itu gue pernah ke daerah sana, terus gue ngeliat pesantren Gontor tuh gede banget, terus akhirnya dikasih tahu lu lah. pernah ke sana. Pernah ngelewatin Maksudnya sana, lewatin sana. pas lagi mau ke Ngawi waktu itu. Sekalian lewatin. Lewatin depannya. Sengaja atau? Enggak sengaja. Nggak Jadi sengaja. emang mau ke daerah Ngawi, terus akhirnya Oh dia iya ke arah Ngawi ke iya arah benar. Ngawi, terus gue liatin, oh ini Gontor gede banget ya gitu. Terus akhirnya dikasih tahu lah sama beberapa orang, singkat doang dikasih taunya, cuma dia bilang Ya kalau panjang kan kebetulan lu berhenti dulu tuh di Gontor. Iya. Kalau dijelasinnya singkat Iya. mah sambil jalan kan sambil berarti jalan. ya. Iya. Nah itu dia bilang katanya orang masuk Gontor tuh susah karena memang ada beberapa dari negara di luar negeri tuh kayak orang Malaysia mana itu pengen banget masuk Gontor. Bukan berarti semua orang tidak bisa masuk ke pesantren Gontor. Hanya saja memang di Gontor itu mereka ingin yang serius memperdalam agama sekaligus ilmu-ilmu lainnya yang ada dalam situ. Iya. Gitu. Iya seleksinya. Heeh. Nah, tapi kan maaf ya masa ya gua nggak ngomentarin jadinya ya. Tapi menurut gua kan kayak sekolah mungkin lah. Ini kan Kapasitas juga. iya kalau Iya. sekolah. Tapi kalau untuk murid, kalau kapasitas kita bilang enggak lah, kan gede. Bisa bikin lagi kok yang baru kalau emang terima muridnya juga itu diklasifikasiin aja. Oh ini yang memang Pengajar arahnya ke sana. Iya, arahnya ke sini. iya, nggak tahu deh. Pokoknya yang pasti gue dikasih tahu cuma itu. Dulu tuh gue pernah pesantren Pak di daerah Tangerang, Batu Ceper, Gitu. gitu. Cuma Enggak sekarang masih ceper enggak batunya? nggak tahu gue, udah ngapak kayak mapak, mapak Nama kayak. pesantrennya apa, Om? Gue kira udah bolong. Nama pesantrennya. Hah? Nama pesantrennya Nama apa? pesantrennya Asidikiyah. Oke. Asyidik ya. Asidikiyah. Dulu pernah di situ, tapi memang ternyata jiwa gua sendiri pesantrennya bagus banget. Bagus. Dia di tengah-tengah kayak persawahan. Nggak, bagusnya bagus karir apa? Dia dari ajarannya, ajarannya bagus, pendidikannya juga bagus. Kayak gitu-gitu. Cuma ya jiwa guanya aja nih yang kayak agak rebel nih. Berapa lama? Sebentar doang, gua nggak sampai setahun.
Ya kan ada yang 6 bulan. Iya. yang Gue cuma 6 bulan 3 doang. bulan. Semester berarti ya. Iya 1 semester. Oh, gue bener-bener waktu itu ada satu pengajian gue di salah satu pesantren. Cuman jujur gue lupa namanya apa. Karena dia di satu tempat kecil banget kok di Jakarta Utara sini, di Warakas. Ada di situ. Oh iya. Ustadz gue udah meninggal, kiai gue udah meninggal. Hmm. Itu menyadarkan orang-orang yang seperti gue. Maksudnya? Kalau bagi yang tahu di Tanjung Priuk pasti terkenal sih sebenarnya. Dia kita panggilnya Aang, dia nggak mau dipanggil Ustadz, dia nggak pernah mau dipanggil Ustadz, Kiai, Pak Haji nggak pernah mau. Jadi panggil saya Aang, udah. Nah dia tuh menyadarkan orang-orang dengan ini nih yang menarik ya. Dia tuh orang Jawa Barat. Jadi dia kayak pakai wayang orang, tapi divisualisasikan hanya pakai mulut. Jadi dia main karakter. Si siapa misalkan si Om Sandi dengan Om Yudi ketemu, terus bla bla bla, nanti ada ilmu agamanya di situ. Oke. Oh Nah, iya. yang datang coy, tatoan. Yang di sini tatonya udah sampai muka-muka gitu. Ya yang kalau kita bilang mantan-mantan preman tobat tuh ya di situ. Oh. Di situ. Ya kalau gue bilang ya gue bukan bilang gue preman ya, tapi kayak tampilannya kayak gue gini. Yang dimana kita tuh santai, sejuk dengerin dia gitu. Pas haulnya dia pas lagi dia meninggal sih, buset yang nganter. Oh udah meninggal. Udah meninggal sih jantung. Muda. Masih usia muda, waktu itu masih 50 tahunan. Termasuk lumayan muda untuk orang yang memiliki sebuah pesantren dan pengikut sebanyak itu, setahu gue ya di Tanjung Priuk. Oh wah gila keren juga ya. Keren. Tapi Akhirnya masih ada pesantrennya? Masih ada, diterusin sama kakaknya kalau nggak salah ya. Tapi kan yang kayak gitu untuk kita bilang mempelajari agama, balik lagi ya gurunya kan cocok-cocokan. Iya. Ada acara pengajaran yang berbeda. Takutnya nanti kitanya jadi melenceng tuh. Gitu. Lebih baik kita oh ya udah, yang penting gue dapat pelajarannya adalah jangan lagi kau melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya gitu. Yang lebih banyak mudorotnya. Iya. Ais. Mantap kali. Iya. Cocok. Oke. Gila bahan bakar gibah kita kali ini. Bahan yang bakar diomongin. gibah kita juga. Oh. Kita belum bilang ya kalau kita bapak-bapak Kita gila. dari mana? Siapa kita? Enggak usah. Nanti jaya. Enggak. Ya, jadi thank you guys. Kita kembali ke BBG sebenarnya, yaitu bapak-bapak Gibah. Ya, jadi memang ya tugas kami hanya menggibahkan. Menggibahkan. Tidak judging. Pendapat masing-masing personal dari kami semua. Gimana ya kalau gua, ini ranah yang sangat sulit untuk kita bahas sebenarnya, bahkan untuk digibahin. Apalagi kalau dibilang gibah katanya makan daging sesama. Iya. Ya, ini bukan gibah, ini kita mereview dan mencoba untuk berstatement dari pendapat kami masing-masing saja. Iya. Gitu. Kamera mati lagi guys. Aduh, entah kenapa nih kalau pembicaranya agak-agak yang pinggir-pinggir jurang tuh kamera pinggir-pinggir suka jurang, mati deh. tiba-tiba kamera gini ya. Malah Gua jadi nggak tahu deh. kameranya yang cari aman. Aduh, ngeri. Ya udah, yang penting yang pasti guys jangan lupa komen, like dan subscribe. Oke, kalau Ya. memang ada pengalaman dari kalian yang pernah di pesantren, yang unik-unik atau tuh. apa, Iya. silakan komen. Benar, yang unik-unik ya. Yang karena unik-unik. Kita pengen tahu, pasti ada yang aneh-aneh gitu, yang Ya, lucu-lucu gitu. Iya loh, banyak teman-teman gue yang bahkan bilang dia kabur dari pesantren. Ya banyak. Ya, banget. banyak tuh ya, Oh, yang kabur dari pesantren. Iya, itu seru Tapi tuh. ceritanya lucu-lucu malah. Iya, ceritanya Terus gue lucu-lucu. tanya, lu ngapain terus cabut dari pesantren? Ya gue nggak kuat di ajarannya. Iya. Ternyata itu bukan gue banget, tapi sebenarnya di sana seru bro, katanya Iya. gitu. Oke, gue tadi. Iya, Tapi gue gak kabur. Oh nggak kabur. Gua nggak kabur. Nggak kabur. Dipulangin. Pulang. Gak dipulangin tapi gue pulang. Gak dipulangin tapi gue izin pulang. Kirain. Gue kira tiba-tiba dia nyanyi pulang saja. Oke, thank you ya. guys, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Thank you yang udah nonton dan denger ya, Ya. episode kali ini. Ketemu lagi di BBG Bapak Gibah. See you guys. Bye.